Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat, salam cerdas untuk kalian semua yang menonton video ini dari awal sampai akhir. Saya Yuda Anggi Juwantoro pada beberapa menit ke depan akan menjelaskan tutorial uji validitas dan reliabilitas menggunakan software SPSS. Oke, kita langsung simak video penjelasan berikut ini. Oke, sebelum kita masuk ke tutorialnya, kita simak dulu penjelasan atau konsep validitas dan reliabilitas. Jadi, yang dimaksud uji validitas adalah uji ketepatan atau ketelitian terkait alat ukur, ya, dalam mengukur apa yang ingin diukur. Ya, dalam arti lain, ketika Anda ingin mengukur berat badan, maka Anda harus menggunakan timbangan. Sedangkan ketika Anda mengukur tekanan darah, maka alat yang digunakan adalah tensimeter atau sphygmomanometer. Nah, dalam hal ini ketika Anda ingin mengukur sebuah variabel sebagai contoh dukungan keluarga, mungkin perawatan diri, pengetahuan, maka Anda harus membuat sebuah kuesioner yang berisi indikator-indikator terkait variabel tersebut. Nah, kemudian apa sih bedanya antara validitas dengan reliabilitas? Jadi keduanya berbeda. Kalau kita bicara valid, maka itu hasilnya harus sahih atau tepat. Ya, tepat terkait apa yang ingin diukur dari sebuah instrumen. Sedangkan reliable adalah handal. Handal di sini ketika instrumen ini diuji dengan hasil A, maka ketika diuji di tempat lain, di waktu yang lain, kemungkinan hasilnya juga A. Ya, memiliki hasil yang sama ketika diuji di tempat lain. Jadi ini handal atau reliable. Dan sebuah instrumen harus memiliki dua syarat tadi, ya, valid dan reliable. Oke, nah pada video kali ini saya akan menjelaskan step by step tutorial melakukan analisis atau uji validitas puder ini menggunakan dua cara atau dua rumus. Yang pertama adalah menggunakan person product moment, kemudian yang kedua menggunakan corrected item total correlation. Seperti apa tutorialnya, kita akan langsung simak video berikut. Oke, jadi kita siapkan dulu datanya, data dari input sebuah kuesioner yang telah diisi oleh responden. Nah, ini sebagai contohnya seperti ini. Ini kita lihat datanya ke bawah itu menunjukkan jumlah respondennya. Jadi di sini menggunakan 30 responden. Kemudian ke sisi kolom sebelah kanan itu menunjukkan jumlah pertanyaan. Ya, sehingga kita lihat di situ saya buat P1, P2, P3 dan seterusnya, itu pertanyaan 1, pertanyaan 2, pertanyaan 3 dan seterusnya sampai P20 atau pertanyaan ke-20. Ya, jadi sekali lagi ke bawah itu jumlah respondennya, ke kanan adalah jumlah pertanyaan. Nah, yang perlu kita siapkan di sini, kalau kita lihat di data ini scoringnya kan ada 3, 2, dan sebagainya. Ini artinya bahwa kuesioner itu menggunakan skala Likert dalam pengukurannya atau penilaian dari scoringnya. Nah, yang kita siapkan adalah kita blok ya datanya. Data ini kita blok ya. Kecuali yang tidak perlu kita copy, kita blok di sini adalah nomor responden tadi ya ke bawah dan juga label untuk pertanyaan. Itu kita nggak perlu mengkopinya. Jadi yang kita akan copy untuk kita proses di SPSS hanyalah datanya. Dan karena pertama kita akan menguji menggunakan person product moment, di sini kita harus melibatkan total ya. Total juga akan kita copy ya. Total di sini adalah mewakili masing-masing responden ya, penilaian responden. Ini ada 52, ini berarti nilai total dari pengisian responden pertama. Kemudian ada 58, 66 dan seterusnya. Nah, jadi di total per responden ya. Oke. Nah, sekali lagi kita copy ya datanya sampai ke total ya, kita copy seperti ini. Oke, sudah, kita tinggal klik kanan copy. Oke, kemudian kita siapkan ya, kita buka SPSS-nya. Oke, kemudian kita pastikan sudah masuk ya di data view, kemudian kita klik ya atas pojok kiri ya, kita klik di situ, kemudian baru kita klik kanan paste ya, jadi pojok paling kiri atas. Oke, jadi sudah seperti ini, kita pastekan di selnya SPSS ya, tampilannya seperti ini. Kita langsung masuk ke variable view.
Di variabel view, tampilannya seperti ini. Kita cukup merubah yang nama. Ya, kenapa? Agar lebih seragam dan mudah dipahami. Jadi kita klik dulu, kita blok nama, kemudian kita klik Ctrl F ya di keyboard masing-masing. Kemudian klik replace. Nah, di sini kita tuliskan defaultnya dari SPSS kan di situ ada var, var, oke, var, kita ulangi var, kemudian 000 ya, di situ ada 4, cuman kita tulis 3 mengingat nanti ada 2 digit ya, ada 20, 21, ini kan 2 digit. Oke, var ini kosongnya 3, kemudian nah di sini kita bebas mengisi mau kita ganti item, mau kita ganti soal atau pertanyaan. Oke, kita ganti pertanyaannya. Oke, seperti ini ya. Oke, kita klik di replace all. Oke, nah ini kita sudah bisa lihat ya, di sini sudah berubah pertanyaan 1, 2, dan seterusnya sampai pertanyaan 20. Nah, untuk pertanyaan 21 ini, karena ini total, kita bisa ganti ya. Total. Seperti ini. Oke, kita cek di data view-nya. Nah, tampilannya seperti ini, jadi di labelnya sudah berganti ya, yang tadinya var menjadi pertanyaan. Oke, kita langsung proses. Di sini sekali lagi kita memproses menggunakan percent product moment terlebih dahulu. Klik analyze, kemudian correlate, klik bivariate. Nah, kita pastikan semua yang ada di kolom sebelah kiri pindah ke sebelah kanan. Ya, tinggal kita Ctrl A. Nah, jadi kita blok, kemudian kita pindah ke sisi kanan. Oke, dan kita pastikan di sini sudah terchecklist persen. Ya. Oke, tidak ada yang kita rubah. Selain itu, kita tinggal langsung OK. Oke. Nah, ini outputnya seperti ini. Ya, ini ada pertanyaan 1, 2, dan seterusnya. Kita langsung lihat di sisi ujung sebelah kanan. Ya. Ujung sebelah kanan kita akan lihat. Nah, di sisi total, ya ini adalah untuk melihat hasil dari validitasnya. Untuk pertanyaan nomor 1 adalah yang paling atas ini, terdiri dari 3 baris. Ini adalah miliknya pertanyaan 1, di mana untuk nilainya adalah 0,662. Kemudian di bagian bawahnya p-value-nya 0,000. Kemudian di sini ada penunjukan jumlah populasinya atau responden yang dilibatkan 30. Ya. Nah, di sini sudah bisa kita lihat ya, nilai 000 ini dari p-value ini menunjukkan bahwa ini sangat signifikan. Ya, artinya bisa langsung kita justifikasi bahwa nomor 1 pertanyaannya valid. Kemudian cara yang kedua, kita bisa lihat nilai yang atas. Di sini 0,662. Nah, kalau kita lihat ya berdasarkan nilai koefisien korelasi 0,662 itu termasuk di rentang ini ya, 0,600 sampai 0,800, artinya tinggi ya, jadi tinggi, jadi dia termasuk yang tinggi. Kemudian nanti kita lihat yang lain 0,763, kemudian di pertanyaan yang lain ya 0,764, 787, dan seterusnya. Kita bisa lihat ya apakah korelasinya tinggi atau rendah atau sangat rendah dari ini ya, nilai tabel ini. Jadi seperti itu. Jadi bisa kita lihat dari nilai yang atas pun 0,662 ini menunjukkan korelasi yang tinggi. Ya. Kemudian cara yang ketiga, kita bisa lihat dari tanda asteriknya ya, tanda bintangnya di sebelah angka itu ya. Kalau tanda asteriknya ini ada 2, itu menunjukkan bahwa dia termasuk tinggi ataupun sangat tinggi ya. Sedangkan kalau nanti Anda menemukan ya angka dengan tanda bintang 1, itu menunjukkan bahwa dia termasuk di cukup atau rendah ya. Sedangkan untuk yang tidak ada bintangnya berarti dia menunjukkan yang sangat rendah, dalam artian berarti pertanyaan itu tidak valid ya. Jadi ada 3 cara, dilihat dari p-value-nya, kemudian angka di atasnya ya, R hitungnya itu, kemudian yang ketiga dari simbol asteriknya. Ada berapa? Ada 1, 2, atau tidak ada sama sekali. Oke, jadi bisa kita lihat dari situ ya. Oke, jadi begitulah kita ketika melihat ya interpretasi hasil uji validitas menggunakan rumus yang percent product moment. Jadi kita lihat di ujung sisi sebelah kanan.
Oke, untuk cara yang kedua kita akan menggunakan rumus corrected item total correlation. Caranya kita tinggal klik analyze, kemudian klik scale, dan pilih reliability analysis. Oke. Kemudian sama seperti yang tadi, kita pindah ke sebelah kanan kecuali total. Ya, jadi ini berbeda dengan yang tadi menggunakan persen. Kalau kali ini kita tidak melibatkan total, jadi hanya pertanyaan 1 sampai 20. Oke, kita blok, kita pindah ke sisi kanan. Dan kita pastikan totalnya masih tetap di sebelah kiri ya, karena kita nggak pakai total. Kita klik statistik, kemudian tinggal kita pilih ya tiga item ini di sisi sebelah kiri paling atas ya, mulai dari checklist item, scale, dan scale if item delete. Ya, kita pilih 3 ini. Kemudian kita pilih klik continue, kemudian kita klik di OK. Nah, ini hasilnya kita langsung lihat di item total statistiknya di tabel ini. Nah, yang akan kita lihat di sini adalah sisi tabel di kolom nomor 3 dari kiri. Ya, 1, 2, 3. Ya, ini corrected item total correlation. Nah, ini menunjukkan 0,620 adalah nilai dari pertanyaan 1. Ya, kemudian 0,727 adalah mewakili nilai pertanyaan 02. Dan seterusnya sampai pertanyaan 20. Nah, nilai-nilai ini ya akan kita bandingkan dengan nilai R tabel. Ya, di mana R tabel ini bisa kita dapatkan, bisa kita lihat di buku-buku statistik. Ya, di bagian belakang itu biasanya ada lampiran R tabel. Namun kalau enggak, Anda bisa cari di R tabel di website. Ya. Oke, nah R tabel ini kita tentukan, kita sesuaikan dengan jumlah responden yang digunakan. Di sini karena kita menggunakan 30 responden, ya, maka R tabelnya adalah 0,341. Ya. Untuk responden 30 adalah 0,341. Nah, ini kita bandingkan masing-masing nilai ini ketika ya lebih tinggi nilai corrected item total correlation, berarti pertanyaan tersebut valid. Ya, sekali lagi, jika lebih tinggi dari R tabel tadi, pembandingnya adalah 0,341, maka valid. Nah, kita bisa lihat dari pertanyaan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, sampai 20, nilainya semuanya di atas 0,341. Yang artinya bahwa semua pertanyaan ini dari pertanyaan 1 sampai 20 valid. Ya. Jadi berbeda kalau yang tadi menggunakan rumus persen, kita bisa melihat dari 3 sisi yang berbeda ya untuk melihat hasilnya. Kalau ini hanya satu kolom ini ya, jadi kita bandingkan dengan 0,341. Nah, R tabel ini nanti kita sesuaikan dengan responden ya. Jadi kalau respondennya makin tinggi, biasanya dia akan makin kecil. Ya, jadi kalau respondennya makin banyak yang dilibatkan untuk validitas, maka R tabelnya akan kecil sehingga peluang untuk validnya akan jauh lebih tinggi. Ya, jadi nanti dilihat R tabel sesuai dengan responden yang kalian gunakan. Oke, jadi ini hasil akhirnya untuk validitas ya menggunakan persen dan juga menggunakan corrected item total correlation. Nah, sekarang ketika kita ingin melihat nilai reliability-nya, ya, reliable-nya apakah dia termasuk reliable atau tidak, kita bisa lihat di tabel atas. Nah, di sini sudah muncul reliability statistik. Ya, ini yang kita lihat, di mana untuk nilai Chrome batch alpha-nya sebesar 0,940. Nah, nilai ini yang akan kita pakai sebagai pembanding. Ya, membandingkan antara 0,940 ini dibandingkan dengan standar ya, standar untuk reliabilitasnya adalah di 0,6 atau 0,7. Jadi beberapa sumber ada yang menyatakan bahwa dikatakan reliable ketika lebih dari 0,6, namun ada sumber lain yang menyatakan bahwa dikatakan reliable jika lebih dari 0,7. Nah, kalau kita lihat di sini kan 0,940 artinya reliable, mau kita bandingkan dengan 0,7 ataupun 0,6. Ya, jadi dari hasil ini kita bisa lihat bahwa pertanyaan sebanyak 20 pertanyaan ini semuanya valid. Ya, semuanya valid dan juga reliable untuk dijadikan sebuah instrumen penelitian. Ya, kalau sudah seperti ini, tinggal nanti kuesionernya digunakan ya untuk penelitiannya sudah sah ya, karena sudah memiliki 2 syarat terpenuhi, yaitu valid dan reliable. Oke,
Seperti itu penjelasannya, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Dan jangan lupa jika Anda mendapatkan manfaat dari video ini, jangan lupa klik like dan tentunya subscribe konten ini agar terus berbagi informasi terkait statistik, terkait skripsian, dan juga info lainnya untuk Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.